Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, aku seorang perwira. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten. Perwira dengan pedang pora sebagai simbol seorang komandan, seorang perwira, maka aku menunjukkan pedang pora dan statusku. Saudara-saudari yang terkasih, kalau menjadi perwira atau komandan dalam suatu angkatan, entah itu TNI atau Polri, kita mempunyai kuasa. Kita bisa menyuruh anak buah, kerjakan ini, datang. Kita bisa menyuruh anak buah, pergi. Kita bisa menyuruh anak buah, ayo ketikkan ini, ketikkan. Tolong saya disetiri sampai antar kota misalnya. Semua dituruti oleh anak buah. Tetapi kalau saya sebagai perwira juga mempunyai atasan, maka ketika atasan menyuruh saya yang lebih tinggi dari saya pangkatnya, saya pun akan juga menaatinya. Saya akan tunduk pada perintah-perintahnya. Itulah hakikat struktur militer atau keperwiraan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara juga tentang seorang perwira di Kapernaum. Yesus memasuki kota Kapernaum. Tiba-tiba dia disambut oleh seorang perwira lokal di Kapernaum. Dia langsung berkata kepada Yesus dengan sikap memohon, "Guru, engkau baik, hambaku sakit lumpuh. Tolonglah guru, sembuhkan, dia sangat menderita." Lalu Yesus mengatakan, "Aku akan datang untuk menyembuhkan." Sebagai perwira dia percaya Yesus juga perwira atas penyakit-penyakit, atas iblis, atas kuasa-kuasa jahat. Maka dia pun mengatakan, "Aku seorang perwira. Di atasku ada pimpinan lagi, tetapi aku juga mempunyai anak buah di bawahku. Kalau kepada anak buah aku mengatakan kerjakan ini, dia mengerjakan. Kalau aku katakan pergi, dia pergi. Datang, dia datang. Semua menaati perintahku. Maka tidak usah datang kepadaku, ya Tuhan. Karena dengan sedikit perkataan saja, hambaku akan sembuh." Lalu Yesus heran melihat besarnya iman perwira Kapernaum itu. Dia mengatakan pada muridnya, "Lihatlah, belum pernah kujumpai iman sebesar ini di tengah-tengah orang Israel. Maka akan tiba waktunya orang dari timur dan dari barat, dari selatan, mereka akan datang untuk menyembah bersama-sama Abraham, Ishak, dan Yakub." Saudara-saudari yang terkasih, orang dari selatan, orang dari timur, artinya adalah orang-orang yang mungkin dianggap tidak beriman, seperti perwira dari Kapernaum tadi, yang mungkin dianggap orang yang berdosa, tidak suci, tetapi mereka akan datang berkumpul karena iman mereka yang tak terduga seperti perwira Kapernaum tadi, untuk akhirnya dalam perjamuan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudari yang terkasih, kadang orang merasakan bahwa saya mengandalkan Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kadang saya merasakan terhibur ketika melihat suatu konser dengan penonton banyak. Lalu seorang penyanyi atau singernya, dia kemudian loncat dari panggung dan ditangkap oleh banyak penonton, dilindungi, dan akhirnya orang itu pun tidak terjatuh. Dia sungguh punya iman terhadap penonton itu, terhadap fans klubnya. Maka dia yakin kalau saya loncat,
pasti akan ditatang saya. Maka itu semua kemudian menjadi semacam kepercayaan bagi orang itu terhadap khalayak ramai yang pasti akan melindungi dia. Saudara-saudari yang terkasih, iman yang besar seperti perwira Kapernaum tadi juga harus membutuhkan loncatan logika seperti itu. Kalau kita punya masalah, kita berdoa. Doanya sungguh-sungguh, Tuhan kupasrahkan kepadamu. Kita hanya sungguh tergantung pada Tuhan. Kadang-kadang manusiawi kita masih jalan. Kita masih berpikir, kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak pernah mencampur tangankan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menutup seakan-akan Tuhan tidak perlu campur tangan atau tidak bisa campur tangan. Maka kalau ada masalah, kita apalagi masalahnya berat, maka kita kadang susah tidur. Kadang kita susah untuk berpikir. Kadang kita digoda untuk terus memikirkan. Kadang kita digoda juga untuk harus bertindak cepat. Harus kita selesaikan dengan segera. Yang kadang-kadang justru menguras energi kita. Tidak bisa tidur, tidak bisa berpikir jernih. Dan juga kita akhirnya hanya semakin terjerambab di dalam kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Karena semua dikejar-kejar oleh roh jahat yang mempengaruhi kita untuk semua serba cepat-cepat tanpa dipikirkan dulu. Maka kadang kita tidak bisa tidur karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Ketika kita punya masalah, masih bisa makan enak, tidur nyenyak. Di situ kita mencoba untuk mengandalkan Tuhan, untuk mencoba loncat dalam dekapan cinta Tuhan. Maka Tuhan pun akan memberikan suatu kekuatan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, bukan berarti kita mundur, kita tidak mau menghadapi kesulitan, melemparkannya pada Tuhan, tetapi kita melibatkan Tuhan. Kita mencoba berpikir jernih bersama Tuhan. Kita mencoba mencari jalan keluar secara bijaksana bersama Tuhan. Dan disitulah kita akan menemukan apa yang disebut oleh Yesus. Iman sebesar ini tidak pernah kutemukan di kalangan orang Israel. Semoga kita yang meyakini bahwa Yesus Tuhan kita bisa menghadapi atau menyelesaikan masalah bersama kita, bisa menyertai kita untuk menghadapi ini semua, untuk kuat, tahan banting dalam setiap godaan, dalam setiap percobaan hidup. Sehingga akhirnya kita bisa merasakan iman yang besar di dalam hati kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.